apalagi temen yang baru kenal, yang pura-pura baik, ngebaikin kamu kayak gitu dengan tujuan. Kalau ya nggak semuanya sih terjebak. Kebanyakan mereka yang hutang itu terjebak, udah punya hutang, terus hutang lagi ke rentenir, sama halnya bunuh diri. Banyak sekali kayak gitu. Dan akhirnya berujung di interminate. Kenapa di? Halo, assalamualaikum, welcome to my channel. Hari ini hari Minggu, saya liburan dan kebetulan hujan, terus mampir ke sini dulu ya. Ini sarapan mendut. Sarapan mendut. Udah makan separuh tadi, guys. Mendut satu ini berapa? $5. Kurang lebih 9 hingga 10.000 satu. Terus ini 12.3. Sekitar 28.000 3 biji. Ini masih baru digoreng. Tahu isi, tempe, nggak ada wecinya. Panas banget. Masih panas. Nah, teman-teman, sambil sarapan tuh aku mau ngebahas ini ya. Aku nggak sempet sih mau bahas itu, soalnya sambil makan nggak apa-apa kita ngebahas soal sekarang ini banyak sekali apa ya, kasus-kasus teman-teman kita. Tuh. Nah, apa ya, tentang gadein paspor berujung malapetaka ya. Malapetakanya apa? Nggak bisa bayar, akhirnya diancam-ancam sama debt collector sampai berujung di intermediate majikan. Itu banyak banget gitu. Ini loh teman-teman, saya himbau buat teman-teman, kalau memang apa ya, butuh kebutuhan mendadak atau apa, jangan sampai gadein paspor atau apa. Kebanyakan itu kan apa ya, kayak agent berkedok
rentenir gitu ya. Rentenir berkedok agent, tapi juga sekalian agent juga sih. Dan kemudian ketika kita nggak bisa bayar diancam-ancam, bahkan mereka para debt collector yang kayak gitu ya, dari pihak yang kita pinjemin itu kan paspor kan otomatis kan ada di rentenir gitu ya, ada di rentenir yang berkedok agen biasanya seperti itu. Bahkan memang mereka sengaja mengambil keuntungan banyak sekali dari kita ya. Ketika tidak bisa membayar, mereka akan mengancam. Nah, ini kebanyakan ya sekarang ini yang lagi viral itu, tiba-tiba di rumah majikannya dikirimin surat dari imigrasi kayak gitu, pemberhentian kerja, padahal itu yang ngirim itu bukan teman kita atau orang yang pinjem itu, tapi dari pihak itu emang sengaja kayak gitu supaya kita cepet bayar gitu. Tapi berimbas ketika kita punya majikan baik itu mungkin bisa mengerti, tapi jarang ya. Kalau nggak baik, ini surat apa ini, ketika datang di rumah itu Kak, ini surat apa ini, majikan akan bertanya-tanya, jadi dikorek-korek, dan akhirnya majikan nggak suka dan bisa terjadi hal yang fatal. Apa itu? Di interminate kayak gitu. Jadi saya sarankan kalau di keluarga butuh uang, jangan terlalu jangan terlalu butuh rutin, apalagi pinjem uang ke rentenir dengan menggadaikan paspor ya gitu. Paspor itu nyawa kedua kalian, karena rentenir di sini kan bunganya banyak sekali gitu loh. Jadi takutnya kalian tidak bisa bayar, akhirnya berakibat fatal, kalian tidak bisa bekerja lagi, bahkan sampai di interminate, bahkan berujung pemblacklistan kayak gitu. Jadi hati-hati aja, sesuaikan kemampuan. Kalau nggak ada nggak usah dipaksain. Kita di sini kerja itu disesuaikan aja kemampuan kita gitu loh. Jangan menuruti keinginan dari keluarga kita yang ada di Indonesia, ini itu, dan kita usaha sampai dibela-belain utang. Sebenarnya saya tidak membenarkan atau menyalahkan atau melarang, itu hak kalian. Kalau misalkan kalian memang butuh mungkin buat beli sawah, sah-sah aja kalian utang bank, tapi bank yang resmi kayak gitu ya. Jangan sampai gaji pinjaman itu di atas gaji kalian gitu loh. Kalau misalkan gaji kalian 46 berapa ya sekarang untuk gaji, ya jangan sampai melebihi itu kayak gitu. Misalkan 2.000 kayak gitu, tiap bulannya bisa bayar 2.000 atau di bawah gaji kita gitu. Jadi jangan lebih besar pasak daripada tiang gitu, akan menghancurkan kalian sendiri gitu. Oke dulu. Ini tempe. Ngobrol-ngobrol sambil makan. Jadi kalau saya ngelihat teman-teman yang bingung paspornya digade kayak gitu, kadang digadein temennya, miris gitu. Kita nanti sambil ngobrol-ngobrol kayak gini, mau tahu makanan kita habis. Makanan saya maksudnya habis. Masih panas nih guys. Mbak, iki ngombene didol lah. Didol apa ora didol piye? Mbak nggih pajangan.
Ya ambil. Baju putih apa Pak Iki? Baju putih yang tak dulu. Enggak wis iki. Mbak tolong buka no Mbak. Iya jaluk tolong tok sesanganku. Makasih. Oke teman-teman lanjut. Jadi pesan saya itu ya hindari yang namanya rentenir. Saya itu sebenarnya sudah apa ya, sering sekali ya ketemu temen, aku mau pinjem itu, anterin ke sana ke kantornya, yuk ikut aku yuk. Kamu mau kemana kayak gitu. Ada salah satu temen aku, beberapa, aku butuh uang mendadak, tapi aku nggak mau pakai apa saksi-saksi kayak gitu. Terus aku mau pinjem, terus aku stop. Kamu lihat dari mana? Jadi temen aku tuh lihat di kayak di TikTok kan ada, terus ada di grup-grup kayak gitu, ada pinjaman sekian, pinjam 1.000, ngembaliinnya 1.200. Mereka itu tidak tahu bahwa nanti setelah di sana itu dipotong admin kayak gitu. Terjebak. Kebanyakan mereka yang hutang itu terjebak, udah punya hutang, terus dihutang lagi ke rentenir, sama halnya bunuh diri. Banyak sekali kayak gitu. Dan akhirnya berujung di interminate. Kenapa di interminate? Ya itu tadi, ketika tidak bisa bayar, para rentenir itu bekerja sama dengan debt collector ya. Debt collector itu akan kadang ada yang datang ke majikan langsung. Ada juga yang kayak kalau misalkan tidak berhasil, dia membuat surat surat kayak pengunduran diri atau surat interminate ya, dimanipulasi gitu ya, kirim ke imigrasi kayak gitu. Terus surat itu tersebut dari pihak imigrasi dikirim ke majikan, otomatis majikan kaget lah, kamu emangnya mengundurkan diri bekerja di sini ya, kenapa kok ini gini ya. Akhirnya kan majikan kan akhirnya tahu ya, ternyata ujung-ujungnya kalian punya utang, dan majikan tidak suka dan akhirnya di interminate. Itu banyak sekali gitu. Jadi tolong hati-hati, stop. Kalau kalian ingin selamat, jangan sampai kalian hutang-hutang rentenir, karena itu adalah awal dari keterpurukan. Kalaupun kalian, kalau bisa jangan, kalaupun misalkan hutang rentenir gitu, lu pinjem sekedar 1.000, balikin 1.200 sama adminnya juga ya. Jadi kalian dipotong awal kayak gitu. Ya kalau bisa sih jangan ya, nanti kalian menderita gitu loh. Mending nunggu gajian. Jangan diada-adain dah hidup ini. Jangan terlalu berlebihan sampai dibela-belain hutang rentenir. Kalian padahal udah punya gaji gitu. Jangan terlalu menuruti nafsu. Dan pesan saya juga, sekali lagi, saya dulu pernah bikin konten yang masalah minjemin paspor ke temen kayak gitu juga. Jangan mau, apapun saudara sekalipun jangan pernah dipinjemin paspor, karena itu nyawa kalian. Apalagi temen yang baru kenal, yang pura-pura baik, ngebaikin kamu kayak gitu dengan tujuan. Kalau ya nggak semuanya sih, ada yang orang baik bener-bener baik juga ada, cuman ketika ambil makan ya guys. Terus
sebaik-baik apapun, misalkan kalian dibaik-baikin sebaik-baik apapun itu jangan sampai minjemin paspor. Pinjem paspornya dong buat pinjem utang, nanti kamu kasih sekian-sekian, jangan percaya. Nanti ujung-ujungnya kamu yang punya paspor yang bayar, karena banyak kejadian. Banyak itu kejadian, misalkan ada, aku ketemu temen ya, dia mengeluh baru bekerja di sini, kenal orang, temennya baik banget, suka ngejeng makan kayak gitu, dan berujung dipinjam lah paspornya buat bayar hutang, buat pinjem duit, dan akhirnya temennya tersebut menghilang setelah menerima uang, dan akhirnya gimana? Akhirnya kan dia yang bayar karena atas nama dia gitu. Jadi belum kirim uang, masih bekerja di sini awal belum kirim uang itu, terus akhirnya dia harus membayar uang temennya gitu. Makanya hati-hati. Pesan saya gini, hindari minjemin paspor teman, bahkan saudara, siapapun itu jangan. Sebaik apapun teman, jangan sampai meminjamkan dokumen. Terus yang kedua ya itu tadi, jangan coba-coba pinjem rentenir jika kalian ingin selamat. Cukup ya nunggu gaji kalian gitu. Kalau misalkan ada kebutuhan mendadak, biarlah keluarga kalian yang nyari, kalian nggak usah pusing-pusing bela-belain kayak gitu, karena mereka tidak tahu susah. Taunya kadang cuman uang dan uang kayak gitu ya. Jadi ya cukup berhati-hati saja gitu. Kasian, kasusnya banyak banget gitu loh. Jadi aku tuh miris dengernya. Bayarnya nanti Ki. Bayarnya sampean. Engko sik ya. Lah kok kodong-kodong liwat iku biasane liwate jam piro sih? Lah kok jilbab-jilbab wong lanang kok lho. Kodong. Nah awan. Aku arepe nang ndi kok? Omone koncoku. Terus masih hujan terus ya, gimana nanti? Jadi aku ini di dekat terminal ya. Yang pasti adik-adik, mbak-mbak yang baru di Hong Kong atau yang udah lama, jangan terlalu percaya sama temen, apalagi temen yang urusannya minjem uang atau apa. Hati-hati, minjemin ya sekedarnya aja, jangan sampai paspor dipinjemin atau kalian pinjem rentenir gitu ya. Hidup itu simpel aja ya, ada ya dipakai hidup apa adanya gitu loh.
nggak usah terlalu bermimpi, ya bermimpi terlalu jauh tidak di atas kemampuan kita gitu. Kita nggak mampu terus dipaksain dan berujung utang kayak gitu, utang bank, apalagi rentenir, itu akan membahagiakan kalian sendiri gitu. Nah, ngobrol-ngobrol lama-lama habis juga gitu. Tisu mbak orang duwe tisu ae sampean tisu bakule ra duwe tisu wong mangan karo plastik iku lho ya tembus sih lho minyake. Makasih. Gelegen. Aduh. Ya liburnya kayak gini gitu. Hujan gitu, aku males mau kemana-mana gitu, janjian sama temen, tapi ya kalau hujan gini mau jalan ke sana kayaknya jauh di Wancai gitu. Guling. Iki mbak, iki siji karo iku mang apa bakwan apa ku mang telu rolas ya, berarti ngombe iki ambek Itu karo rolas pira ya? likur 21 Rolas ya. $11 Mbak, rolas nang hah? 11. Kok 19 lah? Rolas karo pitu. Ya. Oh iya deng, aku lagi ngitungnya. Bojoku nesu bae. Oke temen-temen, Duit pas bae. ini mau duit pas, gak ono pas sih duitnya sak miki tok. Aku mau lanjut sih, cuman hujan ya, duduk-duduk sini dulu. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. See you next time. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.